Yeay, selamat kalian udah menyelesaikan Hangul Master Course bagian 1. Sekarang selamat datang di Hangul Master Course bagian 2. Di sini kita akan belajar tentang present tense, yaitu tentang masa kini, past tense, masa lalu, future tense, masa depan. Nah, kalian pasti udah pernah belajar ini di bahasa Inggris kan? Konsepnya sama, yaitu ketika kita ngomongin tentang masa kini, kita bakalan pakai si present tense ini. Kalau kita mau membicarakan masa lalu, kita bakalan pakai past tense. Untuk masa depan, kita bakalan pakai future tense. Pertama yang perlu kalian perhatikan adalah di bahasa Korea itu ada yang namanya kata dasar. Tipsnya, kata dasar itu selalu memiliki akhiran ta. Ta. Contohnya adalah mokta. Mokta. Artinya adalah makan. 차다. 차다. Tidur. 예쁘다. 예쁘다. Cantik. 마시다. 마시다. Minum. 모르다. 모르다. Tidak tahu. Jadi, kata dasar semuanya itu akhirnya adalah ta. Ini hanya contoh sebagian aja ya. Jadi, bakalan banyak banget kata-kata dasar yang pasti belakangnya itu ta. Oke? Nah, ta ini akan dihapus setelah ketemu dengan tenses. Jadi, misal kalian mau ngomongin tentang makan. Kalian nggak semerta-merta ngomong cuman mokta. Ta ini pasti kalian hilangkan dan kalian gabungkan dengan tenses. Tenses yang tadi aku bicarain ya. Di sini ada present tense, ada past tense, dan ada future tense. Nanti aku bakalan jelasin ya. Nah, tips untuk membuat kalimat adalah selalu dengan kata dasar plus akhiran tenses. Jadi, ini tadi aku udah kasih kalian contoh kata dasar yang belakangnya ada ta. Karena kata dasar selalu belakangnya itu ta ya. Plus akhiran tenses. Tapi, ta-nya ini itu harus dihilangkan. Ya, ta akan dihapus setelah ketemu dengan tenses. Aku bakalan jelasin, jadi kalian jangan bingung ya. Tenses, apa sih itu tenses? Nah, kalian inget nggak sih di sekolah kita belajar tentang bahasa Inggris dan di situ ada 16 tenses yang kalian pusing banget buat ngafalinnya. Nah, tenang aja, kalau di bahasa Korea nggak serumpet itu kok. Nggak ada 16 tenses, cuman ada 3 doang yang perlu kalian pahami. Setelah itu, mirip-mirip kok cara membuat kalimatnya. Oke, jadi tenses itu sebenarnya adalah tata bahasa, atau kita biasanya ngomongnya grammar. Di Korea cuma ada 3, yaitu yang present tense, past tense, dan future tense. Nah, yang pertama itu ada present tense, yaitu membicarakan tentang masa kini. Kata dasar yang tadi aku kasih tahu bahwa belakangnya itu ada ta plus akhiran present tense. Nah, akhiran dari present tense ini ada 3. Ada ayo, oyo, dan heyo. Nah, pertama kita belajar yang akhiran ayo. Present tense dengan akhiran ayo itu untuk kata dengan akhiran vokal a, dan u. Kata dasar plus a, yo untuk akhiran vokal a dan u. Nah, contohnya ini. Aku punya 6 contoh. Yang pertama adalah 차다. 차다. 차다 ketika ta-nya kita hilangkan, tinggal ca. Dan ca ini akhirannya adalah vokal a. Sesuai kan? Akhiran vokal a. Ini ya. Tada. Dengan manta, di sini kita bisa lihat bahwa akhirannya juga a, akhiran vokal. Akhiran vokalnya ya. Kalau misal akhirannya yang bawah ini tuh konsonan. Uta, akhirannya juga vokal u. Nah, ini dengan akhiran vokal a dan u aja yang bisa pakai
ayo. Ya, kita lagi ngomongin si ini, ayo. Kada, akhirannya itu adalah vokal A. Tada, akhiran vokal A. Kada, ini maaf, ini harusnya kata. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Contohnya adalah 자다, yang tadi aku bilang. 자다, tidur. 자다, kita hilangin ta-nya dulu, jadi tinggal 자. Nah, kalau akhirannya itu A, kita pakai ayu. Jadinya cayo. Sebenarnya, dia bakalan jadi cayo. Nah, tapi kita yang nulisnya bukan cayo ya, tapi cuman cayo. Nah, ini untuk formalnya adalah cayo, dan untuk informalnya kita tinggal hilangin yo-nya. Ya, semua ini sengaja aku kasih langsung yo, supaya kalian kebiasaan bahwa ngomongnya itu harus formal. Kenapa? Karena kita sedang belajar. Dan kalau kita belajar, pasti pertama kali kita ketemu orang Korea itu adalah orang asing. Baru setelah itu kita bisa cari teman di Korea, dan kita bisa pakai yang namanya informal. Oke, kita lanjut contoh kalimatnya ya. 자요, 자요, tidurlah. 자요. Nah, kita bisa ngomong ke orang yang lebih tua daripada kita. 자요, 자요, tidurlah, untuk formalnya. Selanjutnya, kalau misal ke teman, kita bisa ngomong ini. 빨리 자, cepatlah tidur. Informal, ya. Ini buat ngomong ke teman, dan ini untuk ngomong ke orang yang lebih tua daripada kita. 자요, 빨리 자. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah 많다, 많다. 많다, kita lihat akhirannya itu A, jadi kita pakai ayo. Jadinya 많아요, 많아요. Nah, formalnya adalah 만나요, dan informalnya adalah mana. Contoh kalimatnya adalah wah, 만나요. Wah, 만나요. Wah, banyak ya. Ini untuk formal ya. Selanjutnya adalah 왜 이렇게 많아? 왜 이렇게 많아? Kenapa sangat banyak? Ini informal ya. Kita fokusnya kepada ini. Present tense yang telah kita buat ya. Oke, kalian nggak perlu pusing-pusing mikirin si contoh kalimat ini. Yang penting kalian bisa bikin present tense-nya dulu, yaitu bentuk yang ini. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada 오다. 오다 artinya adalah datang. 오다 kita lihat akhirannya adalah o. Jadi kita pakai ayo. Nah, ini kalau kalian gabungin secara cuma-cuma kayak gini. Coba bacanya gimana? Wayo, 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 wayo. Nah, makanya ini bisa digabung seperti ini, jadi wayo. 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 Oke. Wayo ini untuk yang formal, dan kalau informal adalah wa. Contoh kalimatnya yang pertama adalah ini. Kopos dulu. 여기로 와요. 여기로 와요. Silakan masuk. Jadi ini posisinya adalah kalian ada di dalam ruangan. Ini kalian di sini. Terus ada orang lain di luar mau masuk. Terus kalian bukain pintu. Kalian bisa bilang 여기로 와요. Masuklah gitu. Kayak masuk ke dalam, datanglah ke dalam. Karena wayo itu datang, jadi yogi itu artinya di sini, datang ke sini, jadi maksudnya adalah silakan masuk. Oke, di sini ada tarawa. Ini sering banget di drama-drama. Tarawa, wa, datang, tapi dia di sini maksudnya adalah ikuti aku. Datang ke arah aku, gitu. Makanya artinya adalah ikuti aku. Oke.
kita lanjut lagi. Di sini ada 가다 yang artinya adalah pergi. 가다 kita lihat akhirnya adalah a. Jadi kita pakai ayo. 가요. Formalnya adalah kayo dan informalnya adalah ka. Ingat ya, kita tinggal hilangin aja si yo-nya ini, jadi super gampang, nggak usah belibet. Tapi aku pengen kalian buat ngafalin yang formalnya ya. Informalnya nanti dulu karena dia gampang, tinggal dihilangin doang. Kalau kalian bisa formal, otomatis kalian bakalan gampang untuk bikin informalnya. Contoh kalimat yang pertama adalah kayo. Ayo kita pergi. Meskipun ini artinya adalah cuman pergi, tapi bukan berarti kita nyuruh orang buat pergi ya, tapi kita nyuruh orang untuk segera berangkat. Jadi kita bisa bilang ke orang yang lebih tua daripada kita, kayo, ayo kita pergi. Selanjutnya adalah karagu. Aku bilang pergi. Nah, ragu di belakang ini artinya adalah aku bilang. Aku bilang pergi. Karagu. Aku bilang pergi. Ini informal ya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Selanjutnya adalah tada. Tada, yaitu mengendarai. Ta itu belakangnya adalah a, jadi kita pakai ayo. Di sini kita ngomong tayo. Tayo, bukan bis tayo ya. Tapi sebenarnya tayo itu karena dia berasal dari bahasa Korea. Aku yakin dia awalnya berasal dari ini, si tayo ini, mengendarai. Oke, kita lanjut ya. Di sini formal itu tayo. Untuk informal kita cuma bilang ta. Nah, contoh kalimatnya, ini aku yang bilang tadi. Tayo, ayo naik. Nah, misal kalian itu bawa mobil dan teman kalian itu mau naik, aduh ini mobilnya aneh banget. Gimana ya gambar mobil? Ya gitulah ya. Terus teman kalian itu mau naik, tapi malu-malu, terus kalian kayak bilang, tayo, ayo naik ke mobil gitu. Atau kalian lagi di lift. Kalian ada di dalam lift nih. Nah, terus ada orang lain nih mau masuk ke lift. Kalian nahan liftnya supaya liftnya nggak naik atau turun. Terus kamu bilang ke orang itu, tayo, ayo naik. Nah, itu bisa. Anta, nggak naik. Sama kalau misal kalian ngomongnya ke temen, terus kalian udah ngeberhentiin lift ini, tapi temen kalian nggak naik-naik. Terus kalian bisa bilang, anta, kamu nggak naik. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kata. Nah ini tulisannya bener ya, yang tadi salah. Kata. Akhirannya di sini adalah a, jadi kita pakai ayo ya. Katayo untuk formalnya dan kata untuk informal. Nah, ini contoh kalimatnya. Yang pertama adalah tukata. Sangat mirip. Nah, misal ada orang kembar, kalian bisa bilang tukatayo. Kayak mereka benar-benar kembar, sangat-sangat mirip. 똑같아요. 너무 똑같아서 titik. Nah, so ini itu berasal dari kata 그래서. Kalau disingkat jadi cuman so. Kayak gini ya. Jadi sebelumnya ini ada kata-kata so, itu artinya adalah karena. 그래서 yang disingkat dari so artinya adalah karena. 너무 똑같아서 titik. Karena sangat mirip titik. Nah, kayak gitu ya. Kata, di sini ada kata, di sini ada katayo. Oke, sekarang waktunya kuis buat bentuk present tense-nya, formal dan informal. Tadi aku udah bilang gimana caranya. Untuk yang akhiran a dan akhiran u, kita pakai ayo. Nah, kalian tinggal review itu doang dan bikin nih present tense dari 알다, 놀다, dan 보다. 알다 artinya adalah mengetahui,
놀다 artinya adalah bermain, dan 보다 artinya adalah melihat. Kalian bisa pause ya. Oke, jawabannya adalah tada! Untuk formalnya, kita belajar dari yang formalnya ya. 알아요. 알다, jadi 알아요. Kita hilangin tanya ya, jangan lupa. Terus kita tambahin ayo. 알아요. Untuk informalnya adalah 알아. 알아. Kalian pasti sering banget denger ini di drama ya kan? Terus, si 놀다, kita hilangin tanya ya. Terus kita tambahin ayo, jadinya 놀아요. 놀아요, ayo bermain. 놀아, untuk informalnya. Nah, 보다, kita hilangin ta, kita tambahin ayo, jadinya 봐요. Nah, jangan sampai kalian ini tertipu ya. Oke, mungkin kalian awalnya nulisnya itu 보아요, gini kan. Nah, tapi 보아요 tuh nggak ada guys. Jadi, kalian harus menggabungkan si A ini dengan si O ini. Jadi, 봐요. 봐. Oke? Oke, selanjutnya kita masuk ke present tense yang kata dasarnya itu bukan akhiran dari A dan U. Tadi kan kita udah ngomongin nih kata-kata dasar yang akhirannya A dengan U, kita pakai yang ayo ini kan. Nah, kalau misal kata dasarnya itu akhirannya bukan A sama bukan O, kayak gimana? Nah, kita di sini masuk ke OU. OU. Di sini kata dasar yang bukan akhiran vokal A dan U, kita bakal pakai si OU ini. Nah, kita masuk ke contoh ya. Jadi yang pertama di sini ada 목타. 목타. 목타 ini ketika kita hilangin ta, dia akhiran vokalnya adalah O. O. Mok. Mok ya. Akhirannya itu bukan O, ini kan O ya. Tapi ini adalah bentuknya kayak gini, ini tuh O. O. Jadi kita bakal pakai si OYO ini. 기다리다. 기다리다. Ta-nya kita hilangin, akhirannya adalah I. Bukan A dan bukan O. Oke, terus kita lanjut ke utta. Utta. Kita hilangin dulu ta-nya. Terus kita lihat bahwa di sini akhiran vokalnya bukan A, bukan O, tapi U. U, kayak gini guys. U. Ya, kalian jangan sampai pusing dan ketukar-tukar ya. Si U, O, dan U. Kalau kalian masih bingung ini, kalian bisa kembali lagi ke Hangul Master Course 1.0 atau 1.0 nih. Di sini aku bahas tentang perbedaan suara U, O, dan U. Oke? Oke, kita lanjut. Contoh yang pertama adalah tadi 먹다. 먹다. Artinya adalah makan. 먹다, kita hilangin ta, jadinya tinggal mok. Mok. Kita tambahin oyo. Jadinya, ini gampang banget. Super gampang banget karena tinggal digabungin doang. Jadinya adalah 먹어요. 먹어요. Bacanya bukan mok, oyo, tapi digabung ya. 먹어요. 먹어요. Seolah-olah kalian tuh ngomong kayak gini guys. Salah. 먹어요. Ya. Karena ini juga aturan dari 받침. Ketika giok ini ketemu dengan si o ini, jadinya gioknya ikut ke yang ini. Oke? Lanjut. Nah, untuk formalnya sama, kita tinggal ngomong aja dari si rumus ini. 먹어요, 먹어요 itu formal, dan 먹어 itu informal. Nah, ini contoh kalimatnya. Aku hapus dulu biar nggak keramaian. 언니 먹어요. 언니 먹어요. Nah, kalian cuma bisa ngomong kayak gini doang, itu udah keren guys, karena ini kalian udah bisa bikin satu kalimat pendek. Jadi, meskipun ini intinya adalah cuman
onni, dan makan ini maksudnya adalah ngajak onni untuk makan. Kalian pasti tahu kan onni itu apa? Onni adalah adik perempuan yang manggil kakak perempuan. Jadi sama-sama perempuan, ya. Jadi itu kita manggilnya onni. Kita yang lebih muda ini, cewek yang lebih muda, manggil kakak perempuan kita. Jadinya onni. Onni 먹어요. Onni 먹어요. Onni makan yuk. Nah, ini formal ya. Nah, kita bisa ngomong kayak gini nih ke teman kita supaya mereka cepat makan. Jadi kita bisa ngomong 빨리 먹어. 빨리 먹어. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Selanjutnya adalah 기다리다. 기다리다 artinya adalah menunggu. Di sini 기다리다 kita hilangin tanya dulu. Jadinya 기다리. Karena akhirannya i kita pakai oyu. Oyu. Nah, di sini kita nggak semerta-merta langsung digabungin jadi 기다리 yoyo kayak gini, enggak guys. 기다리 yoyo, tapi kita ngomongnya kalau cepat kayak gimana? 기다려요. 기다려요. jadinya 기다려요. 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 기다려. Kalian pasti sering banget dengerin yang 기다려. 기다려. Nah, itu adalah yang informalnya. 기다려. 기다려. Oke, sekarang kita masuk ke present tense yang akhirannya ha. Oke, aku ngerti kalian bingung karena tadi aku udah jelasin kalau misal yang akhirannya a itu bakalan pakai yang ayu. Ya, yang ini. Nah, tapi khusus spesial untuk yang akhirannya ha, ini kita ubah jadi heyo. Jadi kalau kalian lihat nih, ada suatu kata dasar yang ketika kalian hilangin huruf ta, akhirannya itu ha. Specifically ha, ya. Kita lupakan kalau misal dia ternyata akhirannya a. Kalau dia akhirannya ha, kita langsung ubah dia jadi heyo. Gampang kan? Segampang itu. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi, di sini ada 생각하다. Artinya adalah berpikir. 생각하다, ta-nya kita hilangin. Jadinya 생각하. 생각하. 생각하, akhirannya adalah ha. Di sini kita ubah jadi he. He. Karena ini formal, kita langsung tambahin you. 생각해요. 생각해요. Nah, aku mau ngasih tahu bahwa sebenarnya akhiran ha ini itu harusnya bukan tiba-tiba diubah jadi heyo, tapi dia harusnya ditambah dengan yoyo. Jadi kan tadi aku udah ngasih tahu nih, kayak kata dasar ditambah ayu, ya kan? Untuk yang akhiran vokal a dan u. Dan kata dasar ditambah oyu untuk yang bukan akhiran a dan u. Dan ada lagi nih yang ketiga, kata dasar kalau misal dia itu akhirannya h, kita tambahin yoyu. Nah, tapi kata-kata seperti itu ini tuh udah jarang banget digunakan guys. Ini biasanya digunakan di tulisan-tulisan, ya masih tulisan-tulisan kayak di buku-buku tertentu, itu masih pakai kayak gini. Cuman untuk speaking kita pasti pakai ini ya. Jadi nggak ada nih speaking yang namanya kalian pakai si 생각하여요, tapi kalau di tulisan masih ada beberapa yang pakai ini. Jadi make sure kalian itu hafalin dua-duanya ya. Jadi untuk ini itu biasanya ada di tulisan, kalau ini untuk speaking ya. Tapi ini udah jarang kok, kalian tenang aja. Ini udah jarang banget ada di tulisan-tulisan. Biasanya di tulisan yang berupa petunjuk-petunjuk itu biasanya masih pakai ini. Tapi overall sama aja kok. Dia tetap ini ya. Kata dasarnya tetap kelihatan kalau itu 생각하다. 생각하다. Cuma ini bedanya ketika tadi ilangin hanya ditambah yoyo. 생각하여요. Tapi kita sekarang fokus belajar ke ini aja ya, karena kita belajar fokus untuk ke speaking ya. Karena even kalian pengen menulis kalian bisa menulis pakai ini. Karena ini tuh emang jarang banget, dan tadi aku bilang lebih sering dipakai di petunjuk-petunjuk. Oke, kita lanjut nih.
Contoh yang pertama tadi ya, 생각하다. 생각하다 artinya adalah berpikir. Berpikir. Nah, berpikir ini, 생각하다, kita hilangin ta, jadinya hanya diubah jadi 해요. Jangan lupa, ya. 생각해요. 생각해요. Lihat seberapa gampangnya ini karena kalian tinggal ubah H ini jadi he dan you. Ya. 생각해요 untuk formal dan 생각해 untuk informal. 생각해요. 생각해. Nah, contoh kalimat yang pertama ini ada 그거 생각해요. Saya memikirkan itu. 그거 생각해요. Nah, untuk informalnya di sini ada 나만 생각해. Ini kalian misal punya teman atau misal pacar nih, terus kalian kayak ngomong ke teman kalian atau pacar kalian kayak 나만 생각해. Pikirkanlah aku saja gitu. Jadi di sini ada na yang artinya aku, man ini artinya hanya, dan 생각해 itu tadi berpikir. 나만 생각해. Pikirkanlah aku, hanya aku. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada 운동하다. 운동하다. 운동하다 artinya adalah olahraga. Olahraga. Ha diubah jadi 해요. Jadinya 운동해요. 운동해요. Formalnya 운동해요 dan informalnya adalah 운동해. 운동해요. 지금 운동해요. Sekarang saya olahraga. Nah, di sini 지금 artinya adalah sekarang, dan 운동해 saya olahraga. Saya sedang olahraga. Tapi beda ya kalau kalian sedang olahraganya itu sedang berlangsung, itu nanti bahasa Korea beda lagi. Intinya kalian cuma ngomong kalau sekarang saya olahraga. 지금 운동해요. Sekarang saya olahraga. Lagi olahraga. 운동해라. 운동해라 artinya adalah olahragalah. Jadi itu kalian kayak nyuruh teman kalian gitu. 운동해. Kalian bisa ngomong kayak 운동해. Tapi kalau kalian tambahin ra itu kalian seperti nyuruh. Ya. Olahragalah. Nih misal teman kalian tuh mager banget yang namanya gerak, terus kalian bisa ngomong 운동해라. 운동해라. Oke, tadi udah aku kasih contoh. Di sini aku kasih kuis, tetap kuisnya itu 3. Dan ini kalian bisa lihat kalau kita hilangin ta, akhirnya adalah ha semua. Gimana? Jangan lupa ya, kita di sini fokusnya ke speaking, jadi kita tinggal ganti ha-nya jadi heyo. Nah, gampang banget, super gampang banget. Aku yakin kalian bisa lakukan ini dengan cepat. Coba, kalau nggak kalian pause, apa ini jawabannya? Tada! Jadi, untuk yang 공부하다 jadi 공부해요. Informalnya 공부해. 원하다 jadi 원해요. 원해. 일하다 jadi 일해요. 일해. 일을 하다. Kalau kita ngomongnya cepat jadinya 일하다. 일하다. Ini juga ada aturan 받침 ketika real ketemu hit. Ingat nggak? Ya, ketika real ketemu hit, jadinya realnya itu kayak lebur. Ke hitnya lebur, jadi realnya kayak seolah-olah ada di sini. Ire. Ireyo. Oke?